Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita mendengar nasihat daripada Rasulullah SAW bahwasanya orang satu kali saja meninggalkan sholat, maka di dalam kehidupannya di dunia ini setelah sampai di akhirat sudah ada catatan di pintu neraka bahwa kita ini akan meninggalkan dunia ini, dicatat sebagai penduduk neraka dan tidak memiliki bagian apapun di dalam Islam. Satu kali meninggalkan sholat. Itulah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang ke-8 dalam kitab Fadhilul Amal ini. Maka kita lanjutkan kembali, disebutkan dalam hadis yang lain, barang siapa meninggalkan sholat tanpa alasan yang bisa diterima oleh syariat, maka pada hari kiamat Allah SWT tidak akan memperdulikannya. Jadi tidak akan diopeni oleh Allah SWT orang yang meninggalkan sholat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan azab yang sangat pedih. Itulah kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat nabinya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hidup yang singkat ini, supaya kita ini tidak lama susah amal agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membatasi umur kita hanya sekitar 60-70 tahun, agar kita amal agama, susahnya amal agama ini tidak lama, sehingga kita sungguh-sungguh amal agama, sehingga ketika kita sudah sampai di akhirat segera bertemu dengan baginda Rasulullah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Maka tidak lama-lama hidup di dunia ini. Maka hidup yang singkat ini marilah kita gunakan untuk senantiasa mengamal agama, yaitu terutama sholat berjamaah. Hadis lain juga menyebutkan ada 10 orang yang akan disiksa sangat keras. Di antaranya orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat akan disiksa yang sangat keras. Siapa yang menyiksa itu? Diri kita sendiri. Sudah diberitahu kalau meninggalkan sholat itu dapat azab, kok masih berani meninggalkan sholat? Berarti diri kita ini sendiri yang ingin disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangannya akan dibelenggu, muka dan punggungnya akan dipukuli oleh para malaikat. Itu orang yang meninggalkan sholat. Dari depan, dari belakang, surga berkata kepada mereka, kamu tidak memiliki hubungan apapun denganku, kata Allah. Jadi orang yang meninggalkan sholat ini tidak mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia ini kita tidak diopeni oleh orang tua kita waktu kecil, bagaimana menderitanya? Kalau ini di akhirat tidak diopeni oleh Allah, tidak ada naungan kecuali Allah, bagaimana penderitaan? Maka jangan pernah meninggalkan sholat sesibuk apapun kita. Aku bukan untukmu dan kamu bukan untukku. Itulah kata-kata surga yang dikatakan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat ini. Maka jahanam juga berkata, mari kemari, mendekatlah kepadaku, kamu untukku dan aku untukmu. Itulah orang yang meninggalkan sholat, neraka adalah untuknya. Itu yang dikatakan oleh neraka. Dalam hadis lain diriwayatkan bahwa di neraka terdapat suatu lembah yang bernama Lamlam. Di dalamnya ada seekor ular yang sebesar leher unta dan panjangnya sebulan perjalanan. Itulah teman-teman orang yang meninggalkan sholat. Ular itu diciptakan untuk menyiksa orang-orang yang meninggalkan sholat. Hadis lain menyebutkan bahwa di neraka ada sebuah lembah bernama Jubbul Hazan. Ini adalah rumah-rumah kalajengking. Seekor kalajengking sama besar dengan seekor keledai. Kalajengking itu diciptakan untuk menyengat orang-orang yang meninggalkan sholat. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengampuni dosa hamba-hambanya, tetapi ampunan Allah adalah semata-mata kehendaknya. Di dalam kitab Az-Zawazir, Syekh Ibnu Hajar rahmatullah alaih menulis seorang wanita meninggal dunia, lalu saudara laki-lakinya itu dalam pengebumiannya, ketika penguburan dompetnya terjatuh ke liang kubur. Ketika itu ia
tidak menyadarinya, tetapi kemudian ia teringat dan sedih. Dengan diam-diam ia membongkar kubur saudara perempuannya untuk mengambil dompetnya. Baru saja dibongkar, kubur itu penuh dengan kobaran api. Lalu sambil menangis, si kakak ini mengadu kepada ibunya dan menceritakan semua kejadian yang terlihat di kubur adiknya itu. Dia ditanya kepada ibunya, mengapa hal itu terjadi kepada adikku, ibuku? Ibunya menjawab, saudara perempuanmu itu malas mengerjakan sholat. Kalau diperintah sholat selalu menunda-nundanya dan selalu beralasan dan selalu mengerjakan di luar waktunya. Itulah orang-orang ketika dikubur dan ketika dompet kakaknya ini terjatuh tidak terasa, mau selamatan, disuruh belanja, ternyata teringat terjatuh di dalam kuburnya. Ternyata setelah dibongkar bahwa kuburannya itu penuh dengan api. Itu orang yang meninggalkan sholat telat dapat azab seperti itu. Semoga Allah SWT menjaga diri kita dan perbuatan kita untuk menjaga istiqomah, yaitu sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita dijaga dengan belajar ini. Setiap kesalahan, setiap dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Allahumma amin. Maka kita belajar terus-menerus bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, agar kita setiap kesalahannya mudah diampuni oleh Allah SWT dan dapat doa para malaikat, doa para makhluk seluruh alam ini. Sehingga doa yang paling mahfuz adalah doa malaikat. Dia tidak pernah berbuat bohong, berbuat dosa. Maka dengan duduk kita bersama ini, insya Allah seluruh dosa-dosa kita diangkat oleh Allah SWT, sehingga meninggal kita nanti langsung digiring ke surga bersama para nabi, para rasul alaihissalam. Allahumma amin. Demikian jamaah, hadis yang ke-8 selesai. Besok kita bahas tentang hadis ke-9, nasihat-nasihat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.